Dicampur bahan, Bu. Dicampur dengan bahan yang lain. Apa ya kira-kira bahannya? Ada yang tahu campuran selain besi yang bisa memperbaiki ketahanan korosi? Besi nikel, Bu. Campur dengan nikel. Iya, bisa. Jadi memang kalau untuk besi ini kalian sudah banyak diketahui karena memang sering ditemui ya. Sering digunakan, sering ditemui seperti itu. Jadi memang secara garis besar memang sifat-sifat dari besi itu memang kuat dan dia bersifat magnetik. Lalu dia memang suatu konduktor yang baik, dia termasuk logam konduktor yang baik. Baik itu untuk baik itu untuk konduktor listrik ataupun konduktor panas gitu kan ya. Nah, tetapi memang kelemahannya si logam ferros ini memang gampang untuk mengalami korosi. Nah, korosi ini bisa juga dicegah secara sederhana itu dengan pengecatan. Nah, jadi logam ferros ini sebenarnya dia termasuk ke dalam bahan-bahan teknik. Nah, jadi kalau untuk bahan teknik nanti itu kita akan bagi secara garis besar menjadi 2, logam dan non-logam. Nah, kalau untuk logam itu nanti ada logam ferros dan ada logam non-ferros. Jadi saking banyaknya pemanfaatan logam ferros ini, logam besi ini, akhirnya bahan teknik ini diklasifikasikan menjadi besi dengan non-besi. Jadi walaupun yang lain non-besi itu kan berarti banyak ya, semua tembaga, perak, emas, platina, nikel, kadmium, semuanya itu termasuk logam besi, non-besi, non-ferros. Tetapi karena pemanfaatan mereka itu hanya sedikit saja yang menjadi bahan utama, hampir tidak ada, maka logam-logam yang lain itu dapat dikelompokkan menjadi logam non-ferros. Tetapi sementara kalau logam besi itu pemanfaatannya sangat banyak, baik itu dalam keadaan murni ataupun dalam keadaan paduan. Makanya logam ferros itu diklasifikasikan menjadi bagian tersendiri seperti itu. Nah, logam ferros itu nanti juga ada pembagiannya, ada kita sebut sebagai baja tempa atau juga sebagai baja tuang, dan ada juga sebagai besi atau besi mentah atau besi kasarnya. Nah, kalau untuk non-ferros itu nanti juga ada macam-macamnya, ada non-ferros yang murni, ada juga non-ferros yang paduan. Nah, kalau non-logam atau non-metal itu ada keramik, polimer, gelas, minyak, dan gas. Itu bahan-bahan untuk teknik. Nah, jadi logam ferros itu dia menunjukkan jenis logam yang penyusun utamanya adalah unsur besi. Nah, biasanya unsur besi ini dicampurkan dengan unsur-unsur lain, terutama dengan karbon. Kenapa? Kalau kalian ingat yang minggu lalu kita bahas mengenai logam paduan, salah satu atom yang bisa menyisip itu adalah atom karbon, karena ukuran atomnya kecil, ya kan? Nah, jadi ketika si karbon ini menyisip ke dalam susunan sel satuan logam besi, maka dia akan bisa menambah kekuatan dari si besi. Makanya paduan besi dengan karbon ini biasa kita sebut sebagai besi karbon atau baja. Nah, struktur mikro dari baja karbon itu sendiri itu nanti ada yang namanya ferrit atau struktur alfa. Ini sel satuannya berupa BCC atau body center cubic. Nah, nanti dia memiliki sifat magnetis, lalu agak ulet, agak kuat,
dan kelarutan padatnya terbatas. Lalu dia stabil pada temperatur yang rendah. Nah, nanti ada juga struktur mikronya itu austenit. Ini cirinya adalah sel satuannya FCC atau phase center kubik, bersifat paramagnetik, lalu dia stabil pada temperatur yang tinggi dan sifatnya dia ulet. Struktur mikro yang lain itu ada cementite. Nah, ini salah satuannya body center tetragonal atau BCT. Nah, sifatnya itu keras dan getas. Struktur yang kemudian ada perlit. Ini adalah campuran ferrit dengan cementite. Jadi gabungan antara ferrit dengan cementite, maka dia nanti sifatnya akan kuat. Nah, berikutnya ada struktur martensit. Ini dia fasa metastabil. Dia terbentuk akibat laju pendinginan yang sangat cepat. Jadi kalau biasanya pendinginan logam itu perlahan-lahan agar kepadatannya baik, nah martensit ini terbentuk ketika pendinginannya dipercepat. Nah, jadi nanti semua unsur paduannya itu masih larut dalam keadaan padat gitu. Nah, itu untuk struktur mikro dari baja karbon. Jadi tidak semata-mata langsung membentuk yang kita lihat, tetapi sebenarnya di dalamnya ada bagian-bagiannya. Nah, ini sifat-sifat logam, terutama untuk logam ferros. Untuk sifat mekanis, dia kemampuan logam untuk menahan beban berupa keuletan, lalu liatnya, getas, tahan aus, dan kuat tekannya. Itu yang harus diamati untuk sifat mekanis. Lalu kalau untuk sifat fisika atau sifat fisik dari si logam ini, yang harus diperhatikan itu adalah kemampuan logam dalam menghadapi perubahan tekanan, suhu, dan aliran listrik yang tinggi. Jadi seberapa mampu dia menahan ini semua, maka semakin baik, berarti sifat logam tersebut akan juga semakin bagus. Lalu kalau untuk sifat kimia, ini biasanya dia ketahanan terhadap korosi, karena nantinya yang akan diamati adalah bagaimana kemampuan logam tersebut dalam menahan interaksi dengan zat-zat kimia seperti asam, basa, dan garam. Jadi asam, basa, dan garam ini adalah faktor utama penyebab korosi. Nah, jadi kalau kalau logam tersebut mudah berinteraksi dengan asam, basa, dan garam, maka otomatis logam tersebut mudah untuk menghadapi korosi begitu. Lalu sifat keempat yang harus diamati adalah sifat teknologisnya. Sifat teknologis itu meliputi kemampuan logam dalam pengerjaan secara teknis, entah itu dilas, dituang, ditempa, dan lain sebagainya. Nah, keempat sifat ini itu harus ada pada logam. Bagaimana kemampuan sifatnya itu, ini silakan kalian bahas. Jadi ini tugas kalian untuk mencari tahu bagaimana sifat mekanis, sifat fisik, sifat kimia, dan sifat teknologis dari logam ferros. Jadi silahkan dikerjakan sekarang. Saya beri waktu 15 menit cukup. Halo? Ini nih, silahkan cari sifat-sifat dari logam ferros, terutama sifat mekanisnya, sifat fisiknya, sifat kimia, dan sifat teknologis dari logam ferros. Tambahin waktunya Bu dikit lagi Bu. 15 menit kurang ya? Siapa tahu ada kendala nge-scan Bu atau gimana Bu. Kita coba dulu ya. Sekarang di jam saya nih 08.35. Jadi silahkan dikerjakan sampai 15 menit kemudian, udah jam 15.30.
8.36 berarti 15 menit kemudian 51 ya, 8.51. Iya, Bu. Oke, silahkan dikerjakan sekarang. Cari tahu bagaimana sifat mekanis, sifat fisik, sifat kimia, dan sifat teknologis dari logam ferros. Nanti kalian kumpulkan di file.
Bu, izin nanya Bu, Ya, untuk nama filenya apa Bu? filenya name, nama, kelas, tanggal. Ini harus PDF nggak Bu? PDF. Seperti biasa aja. Pokoknya tugas yang dari saya itu beri keterangan NIM, nama, kelas, tanggal, dan formatnya PDF. Begitu juga nanti Makasih, Bu. untuk jawaban UTS dan UAS. Udah ya? Sudah dikumpul? Sudah, Bu. Oke. Belum Bu. Belum, Bu. Dikit lagi, Bu. Bentar, Bu. Dikit lagi Bu.
Oke, jadi dari hasil yang kalian temukan, bagaimana sifat-sifat yang harus dimiliki oleh besi itu? Siapa yang mau menyampaikan duluan? Saya Bu, saya. Oke, siapa? Sebutkan nama dan NIM-nya. Nama saya Bidara Paraswati Putri, NIM saya 2020 11245 Bu. 245 ya? Ya. Terus? Jadi sifat logam ferus itu yang pertama ada sifat mekanis. Sifat mekanisnya itu tahan keras atau tahan aus dan kuat atau tahan terhadap benturan. Yang kedua ada sifat fisiknya yaitu penghantar listrik dan penghantar panas yang baik. Yang ketiga sifat kimianya yaitu resistansi rendah terhadap korosi, jadi tahan korosi. Terus yang keempat teknologisnya yaitu dapat ditempa dan mudah dibentuk. Dia mudah ditempa dan dapat dibentuk. Oke, itu menurut Bidara. Ada yang mau menambahkan? Dia memang tahan aus, dia memang ketahanan korosinya tidak terlalu baik. Lalu ada yang bisa menambahkan? Kalau sifat teknologisnya ada tadi apa? Mudah ditempa dan dapat dibentuk, Bu. Oke. Yang lain yang bisa menambahkan? Mau nambahin sifat fisika sama kimianya, Bu. Oke. NIM. Kalau NIM 2020 11266. Oke. Kalau di sifat fisika atau fisiknya memiliki kerapatan 7.860 kg per meter kubik, memiliki titik didih 2.862 derajat Celcius dan titik lebur 1.538 derajat Celcius. Kalau untuk sifat kimianya bersifat elektropositif, yaitu mudah melepaskan elektron dan memiliki bilox 2, 3, 4, dan 6. Oke. Berarti kalau dia mudah untuk melepaskan elektron, berarti dia mudah untuk berinteraksi dengan logam-logam yang lainnya. Iya, Bu. Nah, kalau kerapatannya tadi berapa? Kerapatannya 7.860 kg per meter kubik. Oke, kerapatannya itu berarti kerapatannya tinggi atau rendah? Tinggi, Bu. Tinggi. Nah, kalau kerapatan yang tinggi berarti logam tersebut akan bersifat kuat. Padat. Iya, keras. Ya. Padat ya pasti. Iya, Bu. Nah, dia sebenarnya logam besi itu sendiri dalam keadaan murni dia cukup kuat. Nah, cuman memang perlu ditambahkan dengan unsur-unsur lain, terutama dengan karbon, agar dia semakin kuat. Tujuannya apa kira-kira ya penambahan kekuatan dari logam ini? Kira-kira tujuannya apa? Penambahan kekuatan dari logam itu, ada yang bisa bantu jawab? Penambahan karbon, Bu. Ya. Kalau penambahan karbon berguna untuk mengisi ruang-ruang kosong antar atom pada atom besi. Jadi semakin padat atom besi tersebut. Oke.
Nah, kira-kira kenapa kita ingin menambahkan kekuatan dari si besi ini? Sementara kan dia dalam keadaan murninya sebenarnya sudah cukup kuat. Jika dibandingkan, anggaplah dibandingkan aluminium ataupun logam magnesium, dia sebenarnya sudah cukup kuat si besi ini. Tetapi tetap kita tambahkan karbon, tujuannya untuk menambahkan kekuatannya lagi. Nah, sebenarnya kira-kira apa tujuannya untuk menambahkan kekuatan dari besi? Izin menjawab, Bu. Boleh? NIM-nya sebutkan ya. NIM-nya 2020-11251. Sifat besi itu kalau misalkan dia untuk bahan konstruksi atau bahan kerja, dia itu termasuknya lunak atarafu, Bu. Jadi harus ditambahkan, harus diperkuat sifat mekanisnya ini, Bu, untuk bahan konstruksi dan bahan kerjanya. Oke, jawabannya tepat sekali. Jadi memang tadi kan di awal kita sudah bahas bahwa ternyata besi ini pemanfaatannya sangat banyak. Jadi kalau tadi dikatakan oleh temannya, siapa tadi yang NIM-nya 266 ini namanya siapa? Fariski, Bu. Fariski ya. Nah, jadi menurut Fariski tadi sebenarnya si besi ini punya titik lebur di sekitar 1.500-an. Nah, ini titik lebur seperti ini untuk logam itu termasuk titik lebur yang rendah. Nah, karena titik leburnya rendah, otomatis dia akan mudah untuk dibentuk. Jadi proses fabrikasinya itu tidak membutuhkan biaya yang tinggi begitu. Nah, di samping itu ketersediaan atom logam besi ini juga melimpah. Nah, makanya besi ini banyak dimanfaatkan oleh berbagai bidang. Nah, cuman tadi seperti yang dikatakan oleh temannya, yang NIM-nya 251 tadi siapa namanya? Asami, Bu. Asyami ya. Nah, jadi menurut yang dikatakan oleh Asyami tadi bahwa logam besi ini kalau untuk bidang konstruksi dia termasuk lunak. Makanya dia perlu diberikan penguat yaitu karbon agar dia lebih tahan dan memiliki kekuatan yang semakin baik. Karena memang pemanfaatannya cukup luas, tapi kalau dalam keadaan murni dia tidak terlalu kuat untuk dimanfaatkan dalam proses kerja tinggi atau tekanan tinggi begitu. Nah, itu untuk sifat mekanis, sifat fisik, sifat kimia, dan sifat teknik dari si logam besi. Kira-kira kalian sudah paham gambaran mengenai besi itu secara keseluruhan? Bisa dipahami tidak? Bisa, Bu. Yang lain jawabannya sama nggak? Atau ada yang berbeda mungkin? Atau ada yang ingin menambahkan lagi? Rata-rata sama sih semua, Bu. Oke. Nah, jadi memang itu tadi sifat dari si logam besi ya. Nah, kalau gitu kita lanjutkan mengenai paduan pada logam besi. Nah, jadi mana dia? Dalam paduan logam besi nantinya itu akan ada beberapa unsur-unsur penyusun. Jadi ada beberapa unsur-unsur pemadu agar besi ini memiliki sifat fisik ataupun sifat kimia ataupun sifat teknisnya yang lebih baik lagi. Nah, biasanya yang dipadukan dalam besi itu adalah yang
unsur pemadu utamanya adalah karbon. Nah, unsur karbon ini dia umumnya untuk bersifat menambah kekuatan dan kekerasannya. Lalu dia juga akan menambah kekuatan tarik dan mencegah dislokasi pada kisi kristal atom besi. Jadi nantinya sebenarnya dalam penyusunan sel kristal itu nanti akan ada beberapa dislokasi atau susunannya tidak teratur begitu. Nah, dengan ditambahkannya atom karbon ini dia akan mengurangi kemungkinan terjadinya dislokasi tersebut. Maka susunan atomnya ini akan semakin rapi begitu. Tetapi penambahan jumlah karbon ini ada batasannya, karena kalau ternyata terlalu banyak penambahan atom karbon, dia nantinya akan menyebabkan si logam ini menjadi getas dan menurunkan keuletannya. Jadi getas itu kira-kira maksudnya apa ya? Ada yang tahu getas itu maksudnya apa? Rapuh. Rapuh. Dia mudah pecah atau mudah patah. Nah, jadi kalau terlalu banyak atom karbon, dia akan si logamnya akan mudah patah begitu. Nah, dia juga menurunkan keuletannya. Jadi dia akan sedikit semakin kaku dan akan semakin sulit untuk dibentuk. Lalu ada unsur pemadu lainnya itu mangan. Nah, mangan ini tidak boleh lebih dari 5%. Tujuan penambahan mangan ini adalah untuk meningkatkan kekuatan luluh, sehingga nantinya dia akan mencegah kegetasan pada suhu yang tinggi. Sehingga kalau ditambahkan dengan mangan, logam besi ini akan semakin bisa untuk bekerja pada suhu tinggi. Jadi dia tidak akan meleleh duluan begitu. Lalu ada juga yang ditambahkan dengan fosfor. Nah, fosfor ini juga kadarnya tidak boleh lebih dari 0,05%. Karena terlalu banyak fosfor, dia juga akan menyebabkan logam ini menjadi getas. Dan nantinya akan menyebabkan penurunan kekuatan dalam menahan beban benturan pada suhu yang rendah. Jadi pada suhu rendah saja, kalau terlalu banyak fosfor, dia akan mudah patah begitu. Sementara kan yang kita harapkan logam itu bisa bekerja pada suhu rendah dan bisa bekerja juga pada suhu yang tinggi. Makanya penambahan fosfor ini tidak boleh lebih dari 0,05%. Nah, unsur yang berikutnya itu ada unsur sulfur atau es belerang. Nah, ini juga tidak boleh lebih dari 0,05%. Nah, kalau fosfor tadi, kelebihan fosfor tadi dia akan menyebabkan kegetasan pada suhu rendah. Sementara kalau terlalu banyak sulfur itu akan menyebabkan kegetasan pada suhu yang tinggi. Jadi kalau terlalu banyak sulfur, nanti logam itu akan mudah patah pada suhu tinggi. Nah, jadi ini beberapa unsur penyusun pada logam, dan biasanya unsur-unsur ini akan selalu ada dalam paduan besi. Nah, bisa dipahami untuk penambahan unsur-unsur ini atau ada yang ingin didiskusikan dulu? Ya. Dia untuk meningkatkan ininya, memperbaiki kegetasannya, tetapi tidak boleh lebih dari kadar-kadar yang sudah ditetapkan ini, seperti itu. Jadi sebenarnya dalam logam besi, ketika kita ingin mengolah besi, sebenarnya tidak ada besi yang dalam keadaan murni 100%. Jadi dalam biji besi itu
pasti ada unsur-unsur yang lain atau kita sebut sebagai unsur pengotor. Nah, unsur-unsur pengotor ini dia tidak bisa 100% dihilangkan dari paduan logam. Unsur-unsur pengotornya apa? Unsur-unsur pengotornya itu ada si mangan, fosfor, dan sulfur. Jadi unsur pengotor ini selain memang kita katakan dia sebagai unsur pengotor kalau kadarnya sudah melebihi dari batas yang diharapkan ini. Jadi mangannya lebih dari 5%, fosfornya lebih dari 0,05%, sulfurnya lebih dari 0,05%. Itu kita sebut sebagai pengotor. Karena dia dapat menyebabkan kegetasan tadi kan. Nah, tetapi kalau dia kurang dari 0,05%, dia akan memperbaiki kekuatan dari si besi tadi. Jadi pengotor itu kalau dia lebih kadarnya dari yang di batas yang diperbolehkan gitu. Paham ya? Halo, paham? Oke. Paham Bu, terima kasih. Nah, berikutnya kita akan membahas beberapa jenis baja atau logam berdasarkan jumlah kadar karbon dalam paduannya. Jadi tadi seperti yang kita bahas bahwa besi ini umumnya akan dipadukan dengan karbon. Nah, paduan besi dengan karbon ini kita sebut sebagai baja. Nah, berapa banyak karbon yang ditambahkan itu akan mempengaruhi jenis dari karbonnya, si bajanya, dan juga mempengaruhi bagaimana kekuatan dan sifat dari bajanya tersebut. Nah, jadi kalau yang kita sebut sebagai baja tempa atau besi tempa itu biasanya karbonnya kurang dari 1,7%. Nah, kalau karbonnya kurang dari 1,7% ini, dia masih mudah untuk diolah, masih mudah untuk dibentuk dengan cara ditempa. Jadi dia tidak perlu teknik khusus lagi. Jadi dengan cara proses sederhana, dengan cara ditempa saja, dia sudah bisa dibentuk. Nah, lalu ada yang disebut sebagai besi tuang. Ini baja karbon, kadar karbon itu sekitar 2,3 sampai 3,6%. Nantinya akan ada dua jenis besi tuang. Yang pertama itu besi tuang kelabu. Ini terbentuk karena karbon dan besinya tidak bersenyawa secara kimia, jadi tercampur secara fisik saja. Lalu ada besi tuang putih. Nah, kalau besi tuang putih ini biasanya karbon dan besinya itu bersenyawa secara kimia. Jadi dia sudah membentuk kesetimbangan akibat tersusun secara valensi. Dia mempertimbangkan valensi kimianya. Lalu ada yang ketiga itu ada besi mentah atau besi kasar. Nah, ini kadar karbonnya lebih dari 3,7%. Ini adalah besi yang diperoleh dari pengolahan biji besi, dan biasanya kalau dalam bentuk seperti ini kadar karbonnya lebih dari 3,7% ini, dia belum bisa digunakan sebagai bahan baku apapun. Jadi dia harus dikurangi dulu kadar karbonnya. Ini adalah baja karbon rendah. Jadi baja karbon rendah ini kadar karbonnya itu 0,25%. Nah, biasanya baja karbon rendah ini sifatnya dia akan memiliki keuletan yang baik. Lalu dia dapat ditempa dengan mudah menjadi bentuk apapun. Tetapi karena dia tadi itu mudah ditempa dan kadar karbonnya sangat rendah, berarti nanti kekerasannya akan kurang baik. Dia akan tidak terlalu keras begitu. Nah, karena kekerasannya kurang baik, dia tidak dapat diberikan perlakuan panas berlebih. Jadi dia tidak bisa digunakan untuk kerja pada suhu tinggi. Tapi biasanya kalau untuk
penggunaan sehari-hari. Nah, ini baja karbon rendah ini bisa dimanfaatkan. Nah, ini beberapa pemanfaatan pada baja karbon rendah. Itu dia biasanya untuk bahan-bahan manufaktur begitu. Lalu ada juga baja karbon sedang, itu kadar karbonnya sekitar 0,25 sampai 0,7%. Nah, biasanya kalau baja karbon sedang ini struktur mikronya biasanya berbentuk martensit. Nah, kekuatan keuletan dan kekerasannya baik karena kadar karbonnya juga sudah cukup banyak. Nah, biasanya digunakan untuk bahan baku alat-alat perkakas. Jadi dia bisa untuk pekerjaan dengan tekanan tinggi. Lalu ada lagi baja karbon tinggi. Nah, baja karbon tinggi ini kadar karbonnya lebih dari 0,6%, tetapi tidak boleh lebih dari 1,4%. Jadi kadar karbonnya sekitaran 0,6 sampai 1,4%. Nah, karena kadar karbonnya ini sudah cukup tinggi, dia akan memiliki kekerasan yang tinggi. Dia sangat keras. Tetapi karena dia keras, maka keuletannya akan lebih rendah. Jadi dia tidak terlalu mudah untuk dibentuk. Jadi biasanya baja karbon tinggi ini digunakan untuk bahan-bahan yang perlu ketahanan tinggi terhadap beban gesek dan perubahan temperatur. Contohnya itu untuk mata bor, dia jadi banyak mengalami gesekan. Lalu untuk palu, mata pahat, gergaji dan lain-lainnya itu. Jadi baja karbon tinggi ini biasanya memang untuk dipergunakan terhadap bahan-bahan yang butuh ketahanan terhadap beban gesek dan temperatur yang tinggi. Makanya dia jumlah karbonnya juga banyak. Nah, ini beberapa proses untuk memperbaiki sifat dari logam, terutama logam besi. Yang pertama itu adalah perlakuan panas. Nah, perlakuan panas ini dia dilakukan untuk mengubah sifat fisik dan struktur mikro dari besi tanpa mengubah struktur kimianya atau mengubah komposisi kimianya. Jadi komposisi kimianya kalau memang sudah ada paduan besi, karbon, mangan, sulfur, dan fosfornya itu dia tidak diganggu gugat komposisinya, tetapi dengan memperbaiki sifatnya hanya dengan memberikan perlakuan panas lalu mengatur kecepatan pendinginannya. Nah, ini ada beberapa proses untuk perlakuan panas. Yang pertama ada normalizing, yang kedua ada annealing, yang ketiga ada tempering, dan yang keempat ada quenching. Nah, ini proses-proses tahapan-tahapan yang dilakukan untuk proses memperbaiki sifat fisik dan struktur mikro dari logam tanpa mengubah komposisi kimianya. Nah, proses pengubahan yang kedua, mekanisme yang kedua itu adalah dengan memberikan perlakuan permukaan. Nah, perlakuan permukaan ini itu untuk meningkatkan sifat kekerasan pada permukaan baja. Jadi kalau tadi perlakuan panas ini untuk mengubah sifat fisik secara keseluruhan, kalau perlakuan permukaan itu hanya untuk permukaannya saja. Jadi caranya dengan menambahkan lapisan tambahan pada permukaan baja sehingga nantinya permukaan baja tersebut akan lebih kuat dan lebih keras dibandingkan sebelumnya begitu. Proses untuk perlakuan permukaannya ini ada 6 cara. Yang pertama itu ada metode karburasi, yang kedua ada metode nitridasi, yang ketiga ada metode karbonitridasi, jadi ini gabungan antara karburasi dan nitridasi. Yang keempat itu ada metode sianida atau dengan cara karbonitridasi cair.
Yang keempat itu ada metode pengerasan induksi. Yang kelima, metode pengerasan induksi, dan yang keenam adalah metode pengerasan nyala. Nah, keseluruhan proses ini tujuannya adalah untuk memperbaiki permukaan dari baja sehingga permukaannya akan lebih kuat dan keras begitu. Nah, ini adalah mekanisme penguatan baja yang lainnya selain dari perlakuan panas dan perlakuan permukaan. Nah, mekanisme yang lainnya itu ada proses pengerasan tegangan. Jadi dengan cara memberikan penambahan kekuatannya sehingga dia akan mudah untuk dibentuk. Jadi dia akan memperbaiki sifat deformasi plastik dari si logam. Deformasi plastik itu apa? Deformasi plastik itu adalah perubahan bentuk secara permanen dan tidak dapat kembali seperti semula. Itu adalah yang disebut dengan deformasi plastik. Jadi pengerasan tegangan ini dia akan memberikan penguatan untuk proses deformasi plastiknya. Nah, proses ini terjadi karena adanya dislokasi gerakan dalam struktur kristal dari material. Jadi tadinya ada struktur susunan dari sel satuannya. Jadi ada susunan dari sel satuannya itu kan tadi tersusun secara teratur. Nah, nanti susunannya itu akan dilakukan pengerusakan sedikit sehingga terjadilah dislokasi. Jadi karena adanya dislokasi ini nanti akan memperbaiki penguatan deformasi plastik dari si logam. Jadi tidak seluruh dislokasi itu berefek negatif. Ada juga dislokasi yang memang sengaja dilakukan untuk memperbaiki sifat dari logam atau bajanya gitu. Nah, berikutnya ada yang kita sebut sebagai penguatan larutan padat. Nah, mungkin kalian ingat metode larutan padat atau fasa larutan padat yang kita bahas minggu lalu. Itu ada substitusi dan interstisi. Nah, jadi disinilah pemanfaatan dari larutan padat yang kita bahas minggu lalu. Itu adalah untuk memperbaiki dari kekuatan logamnya tersebut. Entah itu dengan cara mengganti atom logamnya, atau mungkin dengan menyisipkan logam dengan ukuran yang lebih kecil di antara sel satuannya. Masih ingat kan tentang larutan padat minggu lalu? Masih ingat? Halo? Iya, Bu. Masih ingat? Ini memang sinyalnya yang jelek atau nggak ada yang jawab nih? Atau lupa sebenarnya dengan materi yang kita bahas minggu lalu? Lupa ya? Wah. Masih ingat, Bu, masih ingat. Oh ya, masih ingat.
Coba kalau memang ingat mana yang proses penggantian atom dan mana yang proses penyisipan. Penggantian substitusi. Penyisipan interstisi. Atom apa saja yang bisa menyisip? Syaratnya apa? Ukurannya harus lebih kecil, Bu. Berapa ukurannya? Ini yang ditanya untuk atom interstil, Bu. Katanya tadi ada yang menyisip interstisi. Nah, ukuran yang seperti apa yang bisa menyisip? Boleh saya sebutin sifatnya, Bu? Boleh. Sebutkan dengan namanya. NIM-nya Antonius Januario dengan NIM 2020-11238. Oke. Di italik, komposisi kimia mungkin dapat bervariasi dalam daerah yang sempit. Titik leburnya tinggi dan sangat keras. Contoh senyawanya itu ada skadium atau SC, titanium atau Ti, talum atau Ta, wolfram atau W, terus hidrogen, oksigen, karbon, baron, dan nitrogen, Bu. Oke, jadi yang menyisip yang mana? Yang menyisip itu yang hidrogen, oksigen, karbon, baron, dan nitrogen, Bu. Boron, bukan baron. Oh iya, boron. Maaf. Oke, jadi yang menyisip itu adalah unsur-unsur karbon, hidrogen, nitrogen, karbon, dan oksigen. Karena memang ukurannya yang lebih kecil. Jadi kalau berdasarkan perbedaan diameter, substitusi itu perbedaan diameternya berapa ya kira-kira? Kurang dari 15%. 15%, Bu. Kurang dari 15%. 15%. Nah, kalau interstisi? Interstisi itu lebih kecil dari 15%, Bu. Harus lebih kecil dari 15%. Oke. Berarti masih ingat ya? Nah, berikutnya jadi tadi itu adalah proses mekanisme penguatan baja dengan cara penguatan larutan padat. Jadi ini akan memanfaatkan metode substitusi dan interstisi seperti yang kita bahas minggu lalu dan juga yang sudah diingatkan kembali oleh teman-temannya tadi. Bahwa memang pada metode substitusi proses penguatannya adalah dengan cara mengganti atom logam dengan atom-atom penyusun. Syaratnya adalah ukuran kedua atomnya tidak boleh terlalu jauh berbeda. Jadi perbedaannya harus kurang dari kurang lebih 15% lah perbedaan kedua atomnya. Nah, sementara kalau interstisi, larutan padat interstisi itu adalah proses penguatan logam dengan cara menyisipkan atom-atom yang ukurannya lebih kecil di antara susunan atom dari logam utama. Nah, jadi biasanya unsur-unsur yang dapat menyisip ini adalah unsur karbon, unsur oksigen, nitrogen, boron, dan oksigen, begitu. Nah, berikutnya mekanisme penguatan baja yang lain itu adalah dengan cara penghalusan butir. Nah, penghalusan butir ini digunakan untuk menghindari pergerakan dislokasi pada batas butir paduan. Jadi nanti ada butir paduan-paduannya itu, ada yang memang nanti terpadu secara menyatu, membentuk larutan padat. Ada juga yang memang
menyatunya secara fisik saja. Nah, jadi di antara penyatuan secara fisik ini nanti akan ada batas butir paduan. Batas butirnya itu yang harus dihaluskan, proses batasnya itu tidak boleh terlalu mencolok agar nantinya menghindari pergerakan dislokasi. Jadi karena ada ya namanya juga paduan, otomatis nanti akan ada perbedaan struktur sel satuan ataupun ukuran atomnya, ya kan? Nah, jadi ketika adanya perbedaan ini, itu akan muncul kemungkinan besar terjadinya dislokasi. Nah, dislokasi ini yang harus dicegah dengan cara memperhalus batas butir paduannya. Lalu ini ada beberapa proses pengujian dari logam. Jadi ketika kita membentuk suatu paduan, otomatis kita harus menguji dulu kelayakan dari si logamnya. Apakah dia sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau belum, seperti itu. Nah, beberapa proses pengujian logam itu ada yang secara fisik, ada yang secara kimia. Nah, secara fisik nantinya dia akan dilakukan dengan cara destruktif atau dengan cara merusak si logamnya, dan dengan cara non-destruktif, yaitu tanpa merusak logam. Nah, sementara kalau untuk secara kimia itu nanti digunakan metode yang namanya metalografi. Nah, kita bahas dulu mengenai proses destruktif. Jadi pengujian logam secara fisik dengan cara merusak logamnya. Nah, beberapa cara untuk melihat pengujian logam itu adalah uji kekerasan, uji tarik, dan uji lengkung. Ini nanti kalau uji kekerasan ini dia akan diberikan beban, mungkin nanti seberapa kuat dia bisa menahan beban tersebut. Lalu ada uji tarik dan uji lengkung. Mungkin kalian bisa membayangkan bagaimana cara proses pengujian uji kekerasan dan uji lengkung ini. Nah, jadi memang dilakukan nanti sampai si logamnya patah atau rusak. Nah, nanti sampai batas mana dia bisa tepat sebelum rusak, maka disitulah dikatakan batas kekuatan dari si logamnya. Lalu yang kedua ada uji fisik secara non-destruktif atau tanpa merusak si logamnya. Itu biasanya dengan uji keretakan, lalu uji sifat magnet, dan uji ultrasonik. Nah, uji keretakan ini dengan cara melihat saja bagaimana apakah di dalam logam tersebut ada yang retak atau tidak, seperti itu. Lalu ya uji sifat magnet dengan memberikan medan magnet, dan uji ultrasonik itu diberikan gelombang ultrasonik untuk melihat apakah logam tersebut sudah bekerja dengan baik atau tidak, seperti itu. Nah, berikutnya ada pengujian secara kimia, itu dengan metalografi. Nah, biasanya yang dilihat dari metalografi ini adalah bagaimana unsur-unsur penyusunnya, lalu bagaimana susunan kristalnya. Apakah kristalnya tersusun rapi atau tidak? Lalu kalau tadinya ditambahkan dislokasi, apakah dislokasinya sudah terbentuk sesuai dengan yang diharapkan? Jumlahnya seperti apa, begitu. Nah, jadi itu adalah proses yang kita sebut sebagai pengujian secara komposisi kimia. Nah, biasanya
metalografi ini ada yang namanya memang metalografi, lalu ada XRD dan SEM. Nah, seluruhnya ini adalah metode untuk melihat bagaimana struktur kristal dan unsur-unsur penyusun dalam logam tersebut. Nah, jadi itu untuk metode pengujian logam. Berikutnya ada pemanfaatan logam ferros. Nah, biasanya kalau untuk pembangkit itu logam ferros itu dimanfaatkan pada bahan inti besi pada transformator. Nah, selain itu juga untuk rangka luar dari si transformatornya. Nah, selain itu silahkan kalian cari lagi pemanfaatan logam ferros terutama untuk di bidang elektro. Terutama untuk di bidang jurusan kalian ini, di bidang teknik elektro, pemanfaatan logam ferros itu yang seperti apa? Dimanfaatkan untuk apa saja? Bisa dicari? Bisa ya? Bisa, Bu. Minimal kalian menemukan 3 tambahan pada bidang pembangkit dan 5 pemanfaatan di luar bidang pembangkit. Jadi maksudnya tuh untuk komponen di dalam pembangkit listrik itu minimal kalian tambahkan 3 lagi selain bahan inti besi pada transformatornya. Kalian cari minimal 3 pemanfaatan lainnya, lalu minimal 5 pemanfaatan yang lain untuk di luar bidang pembangkit, tetapi masih untuk pemanfaatan di teknik elektro gitu. Paham nggak maksud tugasnya? Oke. Jadi tugas kalian untuk tugas rumahnya, silakan kalian cari pemanfaatan logam ferros ini untuk bidang teknik elektro. Nah, bidang teknik elektro saya ingin yang spesifiknya kalian cari minimal 3 tambahan, 3 pemanfaatan logam besi di bidang pembangkit listrik, gardu induk atau gardu distribusi atau yang lainnya itulah, minimal 3. Nah, sementara untuk pemanfaatan di luar bidang pembangkit tetapi masih dalam bidang teknik elektro, itu kalian cari 5 pemanfaatan, minimal 5 pemanfaatan dari logam ferros. Paham? Saya katakan minimal ya, jadi boleh lebih dari 5 dan boleh lebih dari 3 untuk yang bidang pembangkit. Kalau bisa sih sebanyak-banyaknya, silahkan ditambahkan. Jadi karena saya ingin kalian punya contohnya sebanyak-banyaknya, saya akan berikan waktu yang cukup longgar. Jadi kalian bisa kumpulkan tugas ini paling lambat besok di jam 8 pagi. Oke? Deal? Oke, Bu, siap, Bu. Baik, Bu. Memang Bu, harus, yap. Bertanya, ini nanti masuk ke assessment apa ke folder, Bu? Ke folder. Nanti masukkan ke, nanti saya bikinkan folder tugasnya lagi. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Dan jangan lupa formatnya PDF, gunakan identitas NIM, nama, kelas, dan tanggal. Oke, jadi untuk hari ini materi kita mengenai logam ferros
sampai di situ dulu. Kita lanjutkan minggu depan. Ya, minggu depan kita belum UTS ya. Kita UTS-nya di tanggal 16. Materinya adalah dari awal pertemuan sampai materi minggu depan. Untuk UTS ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau sudah cukup jelas? Waktunya berapa lama, Bu? Kalau UTS waktunya tidak akan lama, maksimal itu berapa sih? Maksimal waktu UTS itu sampai 9.40. Jadi UTS kita nanti akan mulai di jam 8 sampai di 9.40. Kalau UTS-nya nanti materinya apa aja, Bu? UTS materinya dari awal kemarin itu dari materi bab 1 sampai materi minggu depan. Jadi minggu depan kita akan membahas lebih lanjut lagi. Entah itu kita akan membahas mengenai logam ferus atau mungkin non ferus. Bu, itu soalnya pilihan ganda atau esai, Bu? Kalau soalnya ada yang esai, ada yang pilihan ganda. Untuk jumlah soalnya, Bu. Jumlah soalnya mah kalian lihat aja nanti. Nggak akan banyak, nggak akan bikin pusing juga. Tenang aja. Kunci jawaban ya buat apa ujian dong, kalau ada kunci jawaban. Oke, kalau begitu hari ini sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Terima kasih sudah bergabung dan semoga bermanfaat materi kita hari ini. Ini nggak ada absen, Bu. Oh iya, absen ya? Siap, Bu, siap. Ini hari ini siapa sih? 41 orang. Harusnya ada. Harusnya ada 42. Kira-kira siapa yang nggak hadir nih? Alah, sinyal jelek. Di kelas ini ada yang nggak pernah hadir kan ya? Saya lihat catatannya dulu. Coba, Bu, Binsar kali, Bu. Oh iya, Binsar yang nggak pernah hadir ya. ...42 orang, harusnya ada 43. Satu orang lagi yang nggak hadir, siapa ini? Kayaknya saya absen juga deh, biar gampang. Fatan ada? Hadir, Bu. Ahmad Setiadi? Hadir, Bu. Ristri? Hadir, Bu. Joshua Stevi? Hadir, Bu. Yusuf Malik? Hadir, Bu. Eliza Nichel? Muhammad Fikri? Hadir, Bu. Fateh Sidik? Fateh Sidik? Oh, Fateh Sidik yang tidak ada.
Oke. Berarti yang lainnya hadir ya? Hadir, Bu. 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 Kalau gitu, oh dia ada di kelas sebenarnya tapi enggak. Oh, sama aja berarti tidak hadir. Kita ditinggal Fateh, dia kemana ya kira-kira? Selain Fateh siapa lagi ya? Muhammad Restu ada? Hadir. Antonius? Hadir, Bu. Rumania? Rumania ada tuh. Hadir, Bu. Iya, Immanuel? Hadir, Bu, hadir. Muhsandi? Hadir, Bu. Miftahul Akmal? Miftahul Akmal ada? Hadir. Oh ada. Dan Ahmad? Hadir, Bu. Tarisa ada. Bidara? Hadir, Bu. Safina? Hadir, Bu. Fajar? Faizin? Hadir, Bu. Pram Ariel? Hadir, Bu. Fauzi? Hadir, Bu. Manggaratua? Hadir, Bu. Hadir. Asyami ada. Kevin? Hadir, Bu. Ali Yahya? Hadir, Bu. Nadila? Nadila biasanya sinyalnya jelek nih. Tapi ada nggak Nadila? Hadir, Bu. Oh ada. Japarista? Hadir, Bu. Hadir. Nova Lutfi? Hadir, Bu. Raihan Rahman? Hadir, Bu. Pasca? Hadir, Bu. Siti Nurlita? Hadir, Bu. Maulana? Hadir, Bu. Cut? Hadir, Bu. Aritua? Hadir, Bu. Muhsohibul? Muhsohibul? Nggak ada juga. Hadir, Bu. Oh hadir. Dwi Febrian? Hadir, Bu. Mirna Yunika? Hadir, Bu. Ilham Jaya? Hadir, Bu. Teri Dodo? Teri? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Reza? Hadir, Bu. Excel? Hadir, Bu. Oke. Loh, kok jadi hadir semua? Tadi katanya ada yang satu Bu. orang. Yup, Fateh, Bu. selesai. Kita udah absen. Sudah jaringan, Bu. Allah. Iya, Bu, jaringan. Yang lain percaya nggak, Fateh, masalah jaringan? Percaya, Bu. Percaya aja, Bu. Percaya, Bu. Percaya, Bu. Kalau jaringan Percaya nanti aja, tuh biasanya percaya di sini aja, Bu. hilang. Bantu teman aja, Bu. Hilang biasanya kalau jaringan tuh daftar hadirnya jadi hilang. Tapi dari tadi Fateh Sidik ada. Nggak jawab. Ayo, kita ditinggal kemana? Oke deh. Berarti ini saya akhiri beneran ya kelasnya ya. Terima kasih. Semoga sukses UTS-nya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Kasih. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Seperti biasa materi ini ada di kelas material ya. Oke, Bu. Iya, Bu. Oke, Bu. Siap, Bu. Baik, Bu. Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Izin lift, Bu. Yap, silakan. Oh ya, saya juga belum. Oke guys. Halo. Keluar itu. Hari ini UTS. Cel, kok gua waktu ngepel kagak di absen sih? Jaringan, cu. Yang sabar.